Assalamualaikum, selamat pagi. Aga Kariba pemirsa, seputar Adi Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi pun telah kami siapkan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Remaja berusia 16 tahun tewas usai menabrak pohon di Kota Makassar. 1 orang tewas tenggelam di air terjun Bantimurung di Kabupaten Luwu Utara. Penggemar ayam laga kembali bersaing di Mustang Cup 3. Selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Pemirsa, seorang remaja berusia 16 tahun tewas usai menabrak pohon di Kota Makassar. Korban sebelumnya dikejar dan dianiaya oleh 4 orang yang saling berboncengan menggunakan 2 sepeda motor. Inilah rekaman video CCTV di sebuah SPBU saat 4 orang pria dengan kendaraan 2 motor bertemu dengan korban yang berboncengan 3 di sebuah SPBU di Kota Makassar. Setelah keluar dari SPBU, tidak lama para pelaku mengejar kemudian memukuli korban yang mengendarai motor dengan helm hingga kehilangan kendali lalu menabrak pohon di Jalan Rapocini dan korban berinisial FA, 16 tahun, yang membawa motor tewas di tempat sedangkan 1 remaja mengalami luka-luka dan satunya lagi berhasil lompat dari kendaraan sebelum menghantam pohon. Usai kejadian ini, tim gabungan unit Jatanras Polrestabes Makassar, Resmob Polda Sulsel, serta Polsek Rapocini menangkap 3 dari 4 orang pelaku berinisial MF, 17 tahun di Hertasning, serta 2 orang MA, 18 tahun dan FE 16 tahun masing-masing di Jalan Sukaria, Makassar. Sementara itu 1 orang pelaku lainnya masih menjadi buron dari polisi karena kabur terlebih dulu sebelum digerebek anggota. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian dan helm yang digunakan untuk memukuli korbannya. Menurut Kanit Jatanras Polrestabes Makassar, Ibtu Afia Brianto menuturkan modus pelaku melakukan aksinya ini karena permasalahan sepele. Pelaku mengaku tersinggung di jalanan saat melihat rombongan korban dengan rekan-rekannya sebelumnya memacu gas tinggi. Ya, jadi berawal dari ketersinggungan antar korban dan pelaku, korban sempat menggas-gas motornya sehingga pelaku ini merasa tersinggung. Lalu dikejar korban ini, sempat dipukuli menggunakan helm berkali-kali oleh pelaku. Dari situ korban kehilangan keseimbangan lalu menabrak sebuah pohon. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti akan diserahkan ke Polsek Rapocini untuk dilakukan proses hukum. Hingga kini, tim gabungan polisi juga masih mengejar 1 orang pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, air terjun Bantimurung yang ada di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, kembali menelan korban jiwa. Korban dinyatakan hilang, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Proses pencarian terkendala arus yang deras. Ahmad Jadi, 25 tahun, di Desa Patimang yang dinyatakan hilang saat berwisata di air terjun Bantimurung akhirnya ditemukan oleh Badan SAR Nasional Posko Masamba. Saat ditemukan, korban dalam kondisi sudah tak bernyawa. Korban tenggelam pada Sabtu kemarin saat berwisata bersama rekan dan keluarganya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Saat sedang berenang, korban diduga terseret arus sehingga tenggelam lalu terjepit di antara akar pohon yang ada di dasar sungai. Usai ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan sebelum dikebumikan. Proses pencarian selama 2 hari terkendala arus yang cukup deras. Petugas harus menggunakan perahu karet dengan bantuan tali yang dikaitkan di pinggir kolam air terjun. Korban yang tenggelam di Sungai Bantimurung di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 10.00 dalam keadaan meninggal dunia. Dan korban tersebut langsung dievakuasi ke rumah duka. Untuk diketahui, objek wisata Bantimurung kerap menelan korban jiwa. Selain berarus deras,
Kondisi kolam air terjun yang cukup dalam dan banyaknya akar di bagian bawah sungai diduga menjadi pemicunya, apalagi objek wisata tersebut dianggap angker oleh warga setempat. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Narkoba dari Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menangkap istri bandar sabu di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 50 saset sabu dan uang tunai 60 juta rupiah. Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel berhasil mengungkap penyalahgunaan sabu di wilayah hukum Polres Luwu Timur. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita 50 aset sabu diduga siap edar seberat 577 gram serta uang tunai 60 juta rupiah diduga hasil penjualan barang haram tersebut. Saat ini polisi baru menangkap SM, istri terduga bandar sabu berinisial DJ. Saat penggerebekan, pelaku sedang berada di luar daerah sehingga polisi hanya mengamankan istri pelaku yang diduga kuat terlibat dalam jaringan suaminya sendiri. Belum ada keterangan resmi terkait penangkapan tersebut. Polisi masih melakukan pengembangan termasuk mengejar pelaku DJ dan melacak sumber barang haram tersebut. Jika terbukti, pelaku SM dijerat Undang-Undang Narkotika Pasal 114 Ayat 2 Subsidiar 112. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, memperdayai korban yang dikenalnya melalui media sosial, lalu membawa korbannya berkencan dengan menggunakan mobil sedan rental. Selanjutnya membawa kabur seluruh barang korban. Seorang lelaki residivis pelaku pencurian diringkus polisi saat hendak memanjat pagar rumahnya. Beginilah detik-detik penangkapan Suwardi alias Adi, warga Jalan Abdul Qadir, Kota Makassar. Seorang residivis kasus pencurian setelah sebelumnya pelaku berusaha kabur dari kejaran polisi dengan cara memanjat pagar. Pelaku yang tak dapat lagi lolos akhirnya pasrah diringkus polisi dan digiring ke mobil polisi. Usai diringkus, polisi kembali menggiring pelaku ke kamar kos pelaku guna menyita sejumlah barang bukti, barang hasil curian milik korbannya atas nama Sri, warga Kabupaten Maros, berupa dompet dan benda lainnya. Istri pelaku nampak syok saat sejumlah polisi masuk dan menggeledah setiap sudut di dalam kamar pelaku. Dirinya tak menyangka bila suaminya merupakan residivis pelaku pencurian dengan modus merayu korbannya yang dikenalnya lewat sosmed. Awalnya itu bermula dari pergerakan seorang perempuan mengajak dengan mobil rental, lalu diajak pergi jalan-jalan. Setelah jalan-jalan, barang-barang yang di atas mobil tersangka dibawa kabur sama tersangka ini. Sampai jadi alasannya masuk di satu minimarket. Setelah masuk bersama pelaku sama korban masuk di minimarket tersebut, alasannya pelaku untuk keluar ambil dompet. Setelah keluar, dia langsung kabur dengan menggunakan mobil tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku yang saat ini menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebanyak 100 kepala keluarga terisolir akibat amplasnya jalan penghubung kabupaten antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo di Desa Kampale, Kecamatan 2 Pituhe, Kabupaten Sidrap. Jalan penghubung kabupaten antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo di Desa Kampale, Kecamatan 2 Pituhe, Kabupaten Sidrap terputus akibat tanah ambles. Dari keterangan warga, tanah ambles ini terjadi sejak Jumat siang kemarin dan kembali terjadi pada subuh dini hari kemarin hingga membuat jalan tersebut ambles. Jalan yang terbuat dari beton ini ambles sedalam 3 meter di sepanjang 20 meter. Amblesnya tanah akibat endapan air sungai yang tidak jauh dari lokasi jalanan. Akibat dari amblesnya jalan ini, 100 kepala keluarga terisolir. Kini kedua sisi jalan ditutup sementara dan warga terpaksa membuat jalan baru di halaman rumahnya yang hanya dapat dilalui kendaraan roda 2.
Ada berapa rumah pindah situ? 3. 3 rumah. Kita dengar waktu kejadian bagaimana? Enggak ada yang bunyi, cuma lontar saja. Langsung begitu. Iya. Kapan nih kejadian parah ini? Kemudian kedalamannya sekitar 3 meter lebih. Jalanan, Pak. Iya, jalan yang sore yang di belakang ini. Nah, kalau akses ke desa sebelah bagaimana, Pak? Untuk sementara akses yang untuk kendaraan hanya bisa dilalui motor, itu pun atas partisipasi daripada masyarakat kami yang rela memberikan tanahnya yang depan rumahnya itu untuk dilalui kendaraan seperti motor. Warga dan pemerintah setempat kini hanya berharap ada bantuan perbaikan jalanan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya 2 rumah toko berlantai 2 di Kota Makassar ludes terbakar. Selengkapnya sesaat lagi. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah toko berlantai 2 di Kota Makassar ludes terbakar. Besar api di lokasi kejadian membuat warga di sekitaran menjadi panik. Api pun baru dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan.
Inilah gambar amatir warga detik-detik terjadinya kebakaran ruko di Jalan Minasaupa Blok HRT, Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Sejumlah warga yang berada di lokasi menjadi panik melihat api membakar lantai 2 ruko. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dalam ruko salon kecantikan ini membuat api dengan mudah membesar hingga menjalar ke bangunan lainnya yang berada di sebelahnya. 5 unit armada pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Makassar dibantu pemadam kebakaran dari Posko Goa dan Posko Rapocini diterjunkan ke lokasi berhasil menjinakkan api meski petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman akibat akses menuju titik api berada di lantai 2. Bahkan petugas terpaksa memecahkan kaca jendela guna memudahkan penyiraman. Jadi yang terbakar itu dua atap rumah. Kalau yang terbakar jelas di atas apa saja Pak? Apakah itu Yang terbakar itu kalau salon nunik itu habis di lantai 2, terus yang di sampingnya salon nunik plafon yang terbakar. kalau di lantai 2 salon ini apa saja Pak sampai apinya sebesar ini tadi? Jadi yang ada di atas itu pakaian-pakaian pengantin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material korban mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik. Dari Kota Makassar, Muhammad Murboni, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tepat sepekan umat Islam di tanah air akan menjalani ibadah puasa Ramadan. Namun harga-harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Di antaranya daging ayam, gula pasir, bawang merah, dan bawang putih. Sementara minyak goreng di pasaran masih langka. Kenaikan harga bahan pokok ini kerap terjadi menjelang bulan Ramadan setiap tahun. Harga gula pasir misalnya naik dari angka Rp13.000 menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Daging ayam juga naik dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, sementara cabai dari harga Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah dan bawang putih juga ikut naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Selain itu, harga cabai rawit merah dan cabai keriting terus mengalami kenaikan. Harga jual yang sebelumnya di kisaran Rp45.000 kini tembus menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Tingginya harga cabai rawit merah ini terpantau di Pasar Sentral Pangkajene, Kelurahan Mapasaile, Kecamatan Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan. Rp5.000 kalau cabai rawit 50 per kilo. 50 per kilo. Sama dengan cabai keriting 50 per kilo karena kalau ini naik otomatis juga keriting naik. Kalau bawang merah sama bawang putih, Bu? Bawang merah 35 per kilo, bawang putih 30 per kilo. Berarti ada kenaikan juga, Bu? Ada kenaikan juga. Itu ada kenaikannya? Ada. Sebelumnya? Sebelumnya 11.000. 11.000. Sekarang sudah 12. Kalau harga cabai sendiri? Cabai terakhir itu harga 70.000 per kilo. Sekarang harga ini ada peningkatan. Ada peningkatan. Dari sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, minyak goreng masih langka dan sulit untuk didapatkan di pasaran. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Perusahaan daerah air minum PDAM Kota Makassar sedang mempersiapkan program menuju Metaverse dengan menerapkan inovasi Deltaverse dan War Room untuk meningkatkan pelayanan. PDAM saat ini telah menerapkan program pelayanan serba cepat baik dalam perbaikan maupun sistem pembayaran. Hal tersebut disampaikan oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar, Beni Iskandar, saat menerima kunjungan Kepala Biro iNews Makassar, Andi Yusuf Aris, di kantor PDAM Kota Makassar. Beni Iskandar mengatakan PDAM menuju Metaverse telah mempersiapkan program Deltaverse untuk peningkatan pelayanan. Baru kita membuat program-program layanan. Ada beberapa program layanan yang sudah kita buat, ya seperti onde-onde, itu one day service, tidak pakai survei lagi, bayar langsung nyambung. Tapi tentu dasarnya adalah GIS, Geography Integrated System, yang melihat apakah di situ ada cakupan air, ya kita langsung layani. Yang kedua ada quick response. Quick response kami sekarang di Perumda Kota Makassar
itu saya jamin tidak lebih dari 30 menit setiap laporan sudah tertangani. Saat ini PDAM telah menerapkan pelayanan cepat kepada pelanggan. Perumda pun sudah mempunyai akun Metaverse yang namanya Tirtaverse. Itu kita sudah sekarang lagi membuat semua data-datanya. Dan yang paling dekat kami lakukan adalah membangun war room. War room ini nanti akan melihat semua instalasi kita, ada 5 instalasi. Kemudian kita bisa tahu di mana titik-titik kebocoran dengan adanya war room ini. Sementara terkait dengan sumbangsi PDAM ke PAD Kota Makassar, Beni Iskandar optimis meraih target dividen 30 miliar di tahun 2022 ini. Dan saya kan target laba yang dibebankan pada saya di RKP 2022 itu 30 miliar. Hari ini laba perusahaan di 2 bulan terakhir itu sudah masuk ke angka 8 miliar. Jadi tentu saya berharap saya bisa mencapai target RKP 30 miliar itu, ya kemudian prosentasi dividen bisa saya bayarkan sebagai PAD pemerintah kota. PDAM Kota Makassar akan terus bersahabat dengan MNC Media dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan layanan PDAM maupun kegiatan tanggungan sosial masyarakat. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa penggemar ayam laga begitu menggeliat dengan digelarnya Mustang Cup 3 yang berlangsung di Kota Makassar. Turnamen mini kontes tersebut sebagai ajang seleksi menuju event kejuaraan nasional dan memotivasi peternak ayam agar menghasilkan bibit ayam jago berkualitas. Perkembangan komunitas ayam laga di Makassar kian pesat. Dengan semakin gencarnya kontes ayam laga yang digelar oleh komunitas penggemar ayam jago di Makassar, bertempat di gedung kampus YPUP Jalan Adi Tondro, Makassar. Kejuaraan bertajuk Mustang Cup 3 ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Mini turnamen ini bertujuan untuk memotivasi peternak ayam jago untuk menghasilkan ayam yang berkualitas. Kontes 100% non-judi ini juga melestarikan tradisi Bugis Makassar yang gemar memelihara ayam jago. Yang paling utama adalah tujuannya bagaimana memotivasi para peternak ayam jago di Makassar supaya lebih meningkatkan kualitas peternakannya sehingga bisa mengikuti ajang-ajang turnamen yang ada. Jadi salah satu alasan kita membuat turnamen ini bagaimana mewadahi para pehobi, utamanya hobi ayam aduan. Kita berikan tempat, kita fasilitasi, sekaligus dalam rangka untuk meningkatkan gairah dari para penghobi. Tapi pada prinsipnya kita di tempat ini tidak ada judi dan itu yang kita kedepankan. Ketua PPAI Sulawesi Selatan mendukung kegiatan ini karena bernilai ekonomi khususnya peternak ayam. Sementara salah seorang peserta yang berasal dari Bone berharap pemerintah memberikan ruang penghobi ayam untuk menyalurkan hobi mereka di kejuaraan yang mengusung 100% non-judi. Kegiatan seperti ini karena tidak bisa dipungkiri di Sulawesi Selatan banyak sekali penghobi. Maka tentu kami berharap kepada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi lebih banyak memberi ruang terhadap event-event seperti ini sehingga kami sebagai penghobi ayam bisa menyalurkan hobi kami. Kemajuan yang pesat dalam dunia perayaman Sulawesi Selatan ini bisa berdampak kepada peternak, penjual pakan, juga penjual aksesoris, pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang unggas seperti pakan ayam, kurungan. Ini sangat bernilai ekonomi sekali. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena langka berupa awan yang berbentuk gelombang tsunami terbentang di langit Makassar sepanjang 1 km. BMKG wilayah 4 Makassar menyebut fenomena awan cumulonimbus dapat mengganggu penerbangan udara dan warga dihimbau waspada akan dampak angin kencang serta hujan deras disertai petir. Fenomena awan berbentuk gelombang tsunami terbentang horizontal sepanjang 1 km di langit Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awan berbentuk tsunami yang biasanya disebut awan cumulonimbus terlihat jelas dan sangat dekat dipandang mata.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 4 Makassar menyebutkan, fenomena langka ini bisa saja mengganggu aktivitas penerbangan lantaran jarak pandang yang sangat dekat. Tanya itu, warga yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau senantiasa waspada akan dampak yang ditimbulkan seperti angin kencang dan hujan deras disertai petir. Jadi membentuk seperti gulungan, jadi seakan-akan seperti gelombang gitu. Gelombang ombak? Iya, gelombangnya. Jadi ada kadang-kadang yang mengartikan seperti awan tsunami. Padahal itu awan biasa, awan cumulonimbus, cuma pergerakannya sejajar itu. Jadi selnya sejajar dalam jangkauan waktu yang bentuk yang memanjang begitu ya, pergerakannya juga bersamaan, sehingga seperti gelombang ya. Jadi itu biasa saja pada pertumbuhan awan-awan yang ada di sekitar wilayah kita. Fenomena awan cumulonimbus muncul akibat perubahan iklim dan kencangnya pergerakan angin yang menghimpun sejumlah titik awan yang mengumpul. Dari Makassar, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salamat kita pada salamat. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.